warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ummaddana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, saya Habib Maulana Asyik masuk pondok pesantren dan panti asuhan Al-Hidayah, yang dalam hal ini panti itu nomenklatur dalam pemerintahan tidak ada nama panti. Yang ada adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA. Zaman Ibu Khofifah Indar Parawansa menjadi Menteri Sosial, merubah nama panti asuhan seluruh Indonesia dengan sebutan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dari Sabang sampai Merauke, semua panti di Indonesia telah menggunakan nama LKSA sejak tahun 2016 silam. Di Ramadan kali ini, alhamdulillah saya bisa mengisi di sosial media Averus Community, dan tak lupa saya berucap terima kasih karena ini juga akan menjadikan siar bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak seluruh Indonesia. Selagi saya selain pengasuh panti asuhan, juga ketua forum panti asuhan se-Kota Batu, juga sebagai pengurus forum panti asuhan se-Jawa Timur, dan saya di forum nasional juga di bendahara panti asuhan. Ramadan kali ini saya akan bercerita ngaji sidik terkait apa itu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan bagaimana kondisi panti asuhan atau LKSA ini se-Indonesia ketika pandemi, dan hari ini kita memulai pandemi di tahun kedua. Apakah panti asuhan ini bisa bertahan atau bisa mempunyai alternatif lain untuk bertahan sehingga bisa tetap eksis dalam pelayanan kepada anak-anak bangsa yang secara ekonomi mereka mengalami persoalan. Saya akan menyampaikan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw satamahu falyaqul inni shaimun marrataini
wallati nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala mirrihil miski yatsruku ta'amahu wa sarabahu wa sahwatahu min ajli asyamuli wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalihah. Puasa adalah perisai, maka jangan berkata buruk dan berbuat bodoh. Jika ada yang mencacinya, maka katakan aku puasa. Sungguh bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah dibanding minyak kasturi. Seseorang meninggalkan makan, minum, dan syahwat karena aku. Puasa adalah untukku dan aku yang membalas pahala. 1 kebaikan dibalas 10 pahala. Para bapak, ibu, pemirsa, dari sini saya ingin menyampaikan kalau 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 pahala. Maka hari ini momen yang luar biasa, momen yang mungkin akan bisa kita temui kemudahan-kemudahan dalam bersedekah ketika kita dalam keadaan sulit. Seperti kita ketahui di awal tadi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan seluruh Indonesia hari ini membutuhkan sedekah dari para dermawan supaya pelayanan terhadap anak-anak asuh, anak-anak yatim, anak-anak duafa tetap bisa berjalan dengan baik. Sedekah dianjurkan kapan dan di mana saja, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Nah, ini ketika kondisi sempit, adanya pandemi COVID-19 ini sudah berjalan di tahun kedua, saya mengetuk para dermawan, tengok kanan kiri, anak-anak yatim, janda-janda miskin, atau panti-panti asuhan di lingkungan kita masing-masing. Karena kita harus selalu berbagi untuk meyakinkan pada kita sendiri dan kita semua, semuanya bisa melaksanakan Ramadan ini dengan baik. Tidak ada lagi cerita-cerita masyarakat kita, anak miskin kita, mereka kesulitan untuk berbuka ataupun menyantap sahur. Anjuran memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini didukung oleh banyak hadis dari Rasulullah, baik hadis qauli maupun fi'li. An Anasin qila ya Rasulullah ayu shadaqati afdalu, qala shadaqatun fi Ramadan. Dari Anas dikatakan, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Rasul menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Nah, di sini kenapa saya menganjurkan selain lingkungan kita, anak-anak miskin kita, janda-janda miskin kita, panti asuhan itu perlu disambangi. Hari ini pemerintah kita mempunyai instrumen-instrumen akreditasi buat panti-panti asuhan supaya anak-anak kita
yang berada di asrama mempunyai pendidikan yang layak, penghidupan yang layak, tempat istirahat, tempat bermain, tempat belajar ya, sarana dan prasarana itu memadai. Maka lembaga kesejahteraan sosial atau panti asuhan hari ini ada akreditasinya. Tidak hanya banom-banom di PBNU ya, kayak Muslimat, Gerakan Pemuda Ansor, ada akreditasi, ataupun sekolah-sekolah formal ada akreditasi. Panti hari ini ada akreditasinya. Apalagi Kementerian Sosial meluncurkan standar nasional pengasuhan anak, standar nasional pelayanan anak. Lembaga kesejahteraan sosial atau panti asuhan yang tidak terstandarisasi, maka akan kita rekomendasikan untuk ditutup. Panti yang masih anak asuhnya bekerja, cari sumbangan di jalan-jalan, mereka seharusnya belajar, seharusnya mereka daring, malah di jalan-jalan itu malah tidak diperbolehkan, dan itu malah bisa kita tutup, kita cabut izinnya. Karena Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial itu mempunyai wewenang untuk merekomendasi kepada Kementerian Sosial untuk mengambil itu. Ketika kita melihat panti mau roboh, anak-anaknya secara gizi kurang bagus, maka kita bisa merekomendasikan bahwa berarti ini ada mismanagement. Maka kita akan mendampingi manajemen panti tersebut atau LKSA tersebut sampai ada perbaikan, sehingga lembaga kesejahteraan sosial hari ini itu tidak kalah dengan pesantren-pesantren berbayar. Ibu Gubernur menyampaikan konsep terbaik panti asuhan hari ini adalah yang dikonsep model pondok pesantren, tetapi tidak boleh kalah dengan pesantren-pesantren yang maju dan besar. Maka saya menghimbau pada para dermawan, Ramadan kali ini langkah yang bagus untuk memulai masuk ke lembaga kesejahteraan sosial anak. Dan alhamdulillah, Averus istiqomah dalam melaksanakan bakti sosial, santunan, dan mendampingi manajemen-manajemen panti asuhan supaya berkembang jauh lebih baik. Anak-anak asuh kami dilatih dalam pengelolaan website, dilatih dalam pengelolaan ujian-ujian berbasis daring, dan juga diajari aplikasi-aplikasi yang bisa kita terapkan di panti asuhan kita, baik itu untuk fundraising, juga untuk pendidikan, dan juga untuk standar pelayanan kita terhadap anak asuh kami. Dan hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya sebagai pengasuh tidak bisa bekerja sendirian. Pandemi benar-benar menjadikan panti asuhan seluruh Indonesia kehilangan 70%, 80% para donatur dan dermawannya. Walau sembako panti asuhan muslim ini bisa bertahan, tapi untuk peningkatan kapasitas, memperbaiki asrama, kamar mandi, ruang belajar ya, ataupun
sarana dan prasarana penunjang itu benar-benar kewalahan. Belum lagi untuk rehabilitasi berat, misal mengganti atap, menambah lantai asrama. Di sisi lain, panti harus prokes. Gugus tugas COVID-19 melalui panduannya, asrama yang sebelumnya berisi 30 anak asuh sekarang harus dikurangi hanya menjadi 15. Karena tidurnya harus berjarak 1 meter 1 meter. Dan itu menjadikan kita menambah ruangan baru. Dan insya Allah ini juga terjadi di lembaga kesejahteraan sosial anak di tempat lain. Dan pandemi ini, anak-anak yang secara ekonomi dan punya permasalahan sosial itu jauh lebih banyak. Dan hari ini panti asuhan itu akan bertambah anak asuhnya. Dan Gus Habib di kesempatan ini menyampaikan kepada para pemirsa, mari Ramadan Karim, Ramadan kali ini kita gunakan untuk berlomba-lomba dalam bersedekah. Kita berlomba-lomba menghias lembaga kesejahteraan sosial anak. Kita berlomba-lomba mencari baju baru, sarung mukena buat anak-anak kita di panti. Bulan Ramadan itu kan bulan mulia. Karena memperbanyak amal saleh sangat-sangat dianjurkan. Abu Bakar Shatta dalam I'anatut Thalibin mengatakan, sedekah dianjurkan di bulan Ramadan karena bulan mulia dan saat itu sebagian besar muslim fokus untuk beribadah dan tidak terlalu aktif bekerja. Apalagi pandemi kali ini, masyarakat miskin kita, mereka fokus beribadah, pekerjaan pun tiada. Banyak masyarakat kita dirumahkan, banyak masyarakat kita kehilangan pekerjaan, banyak ibu-ibu mengeluh karena tidak bisa belanja untuk memasak hari ini untuk berbuat apa, untuk dijadikan santap buka maupun santap sahur. Dan ini lagi-lagi tanggung jawab kita bersama. Dan saya meminta semangat tersendiri untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Ingat, satu kebaikan dibalas 10 pahala. Untuk itu, saya berdoa pandemi kali ini bisa segera sirna, perekonomian kita segera membaik, dan kita bersama-sama bangun negeri ini dengan semangat yang luar biasa. Dan kita pastikan masyarakat miskin di kanan kiri kita, anak-anak yang mengalami persoalan secara pendidikan dan persoalan sosial, tetap bantu bahu-membahu sehingga mereka bisa menatap masa depan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin.
Rabbi fangfa'na bibarkatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.